AP, balik lagi di podcast Bisik Bincang Asik Administrasi Publik. Nah, kali ini aku Salma Hanan dapat kesempatan istimewa nih buat dapat mendengarkan pengalaman-pengalaman yang asik dan menarik dari narasumber kita yang keren-keren pastinya. Nah, sebelum itu boleh kali ya kita kenalan singkat dulu sama narasumber kita. Oke, halo Sobat AP. Mungkin perkenalan dari aku dulu ya. Kenalin, aku Zulkarnain Fardari Putra dari Administrasi Publik Angkatan 2021. Mungkin kalau di fisik dan di AP biasa dipanggilnya Mas Junet aja atau Kak Junet boleh. Oke, nah sebelahnya ada siapa nih? Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Imanda Safira. Aku dari Administrasi Publik 2022. Kalian bisa banyak sih yang manggil aku Iman, Manda, atau Safi. Serah kalian mau manggil aku apa. Oke, sebenarnya aku makasih buat Mas Zulfan dan Manda yang udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Semoga nih kehadiran Mas Zulfan dan Manda bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang dengerin podcast kita di rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman Sobat AP udah lihat di tagline video ini, kita tuh kali ini mau bahas kultur shock buat yang tinggal di Purwokerto. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya ke Manda. Manda kan bukan asli Purwokerto ya, Man? Nah, gimana sih kamu pas pertama kali nyampe ke Purwokerto? Ada kultur shocknya nggak nih, Man? Aku tuh yang kalau namanya kultur shock pasti ada ya. Ya, yang pertama tuh aku datang ke sini itu kan waktu registrasi fisik. Itu aku datang cuma berdua sama aku, dan kebetulan memang aku juga punya saudara nih di sini. Yang pertama waktu pertama kali datang itu aku bingung waktu ngeliat rumah saudara aku jendelanya tuh kebalik. Oke. Jadi kayak aku bingung gitu kan, kok ini kebalik gitu kan ya. Nggak tahu juga sih konsep atau memang orang-orang Purwokerto emang kayak gitu atau gimana gitu kan. Terus mungkin awal di sini juga aku tuh di makanan ya masih banyak di sini tuh yang manis makanannya. Karena kan kalau biasanya kalau di Lampung itu kan asin pedas gitu. Ya mungkin apa ya, sama ini sih bahasanya ya gitu. Kayak di sini tuh unik banget sih bahasanya. Aku lumayan shock dengan itu gitu. Padahal aku memang kalau dengan bahasa Jawa itu ya sebenarnya udah nggak asing gitu kan, karena memang lingkungan juga ada yang Jawa, banyak yang Jawa malahan. Jadi tapi apa ya, waktu datang ke Purwokerto ini bener-bener yang kayak unik banget gitu bahasanya gitu. Kayak ada yang bahasa yang bener-bener aku tuh nggak tahu gitu loh. Bener-bener unik dan pengalaman luar biasa sih awal datang ke Purwokerto itu. Oke, Man. Tapi kan, Man, kamu kan dari Lampung nih ya. Ada nggak sih kebudayaan yang dari Lampung itu yang kamu bawa ke sini, jadi itu melekat di kehidupan sehari-hari kamu gitu loh? Kalau kebudayaan ya mungkin lebih ke cara aku ngomong ya. Cara aku ngomongnya gimana, aku tuh blak-blakan gitu ya, nablak terus mungkin kadang ada bicara aku tuh terlalu keras sampai kadang mereka orang teman-teman tuh ngira tuh aku lagi marah gitu sih, biasa yang aku masih susah buat ngilangin gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu mungkin aku mau pindah nih tanya ke Mas Zulfan. Tadi kan Manda udah cerita kalau misal Manda itu bawa kebudayaan dari daerahnya dia, dari aslinya Lampung ya, Man. Nah, kalau dari Mas Zulfan sendiri mungkin banyak nih teman-teman Mas Zulfan juga yang bukan dari Purwokerto yang membawa kebudayaan asli dari tempat tinggal mereka sendiri. Nah, menurut Mas Zulfan tuh gimana sih dengan kebudayaan yang mereka bawa itu? Oke, menurut aku kebudayaan yang mereka bawa ke Purwokerto ya atau Banyumas ini ada positifnya dan negatifnya. Memang sisi positifnya ya untuk aku pribadi terkait bahasa ya, aku lebih tahu nih misal uh, bahasa Sunda lah. Mungkin orang-orang Jawa Barat yang pindah ke Purwokerto dan segala macam, aku jadi tahu dan bisa belajar juga gitu loh, bertukar bahasa juga, belajar bahasa juga, itu jadi pengetahuan baru buat aku sih. Tapi ada sisi negatifnya yang dimana memang ada beberapa kebiasaan dari orang-orang luar yang memang tidak bisa uh, pas di lingkungan Purwokerto atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang Purwokerto. Mungkin contohnya kayak misal uh, kalau di Purwokerto itu kan orang-orangnya terkenalnya mungkin taat ya. Maksudnya contohnya misal untuk berkendara lah, mungkin berkendara sepeda motor dan segala macam. Itu
kalau di Purwokerto banyak lah yang menaati peraturan seperti pakai helm dan segala macam. Nah, kebetulan aku punya teman pribadi yang memang terbiasa dengan tidak menggunakan helm gitu, dan akhirnya memang dia kaget kayak, wah ternyata di Purwokerto setaat itu ya, seketat itu ya, untuk masalah peraturan lalu lintas dan segala macam gitu sih paling. Oke, gitu ya. Oke, nah nih sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu ya Mas, aku tuh kepo deh. Mas Zulfan boleh dong rekomendasiin beberapa tempat wisata yang cocok buat teman-teman yang bukan asli Purwokerto nih, biar bisa dicoba pas di Purwokerto ini. Oke, yang paling terkenal ya di Purwokerto atau Banyumas ini ya, pastinya pertama orang akan tahu yang namanya alun-alun, itu udah pasti. Alun-alun Purwokerto yang emang di depan Rita Supermall itu ya. Lalu yang kedua itu ada di daerah Baturaden, itu banyak banget lokal wisata seperti Curug, dan mungkin banyaklah pemandangan-pemandangan alamnya di sana juga bagus. Terus ada di sana juga sambil makan makanan khas Banyumas dan Purwokerto sambil melihat pemandangan, itu ada di Cauk namanya. Itu sering kok anak-anak mahasiswa khususnya fisik juga dan unsur juga itu sering mendatangi di sana. Terus ada Menara Pandang atau Menara Teratai, itu bisa juga didatengin buat teman-teman yang baru datang banget dari luar ke Purwokerto. Paling itu sih yang aku tahu. Oke, gimana nih Man? Kamu udah pernah sempat mendatangi tempat-tempat itu atau belum nih? Kalau dari yang disebutin Kak Zulfa tadi ya mungkin baru ini ya ke alun-alun mungkin atau ke Baturaden, kan emang ya apa ke Caup ya kan, karena kan biasa buat nongkrong ya anak-anak mahasiswa lah ya, terus tiap biar malam tuh lihat city light gitu dari atas ya kan, mungkin baru itu sih. Oke, ini ngomong-ngomong tempat wisata gitu ya, pasti tuh nggak luput dari makanan yang disediakan dong. Nah, kalau misalnya aku ke kafe maupun ke tempat wisata yang alam, itu tuh pasti ada makanan ini nih. Aku mau tunjukin. Oke, nah di sini ada mendoan nih, gimana nih? Mas Zulfan mungkin boleh cerita sedikit nih, mendoan di Purwokerto itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin aku cerita mendoan itu apa dulu ya. Mendoan itu kan yang bisa dilihat adalah bahan dasar dari tempe dan tepung yang memang digoreng setengah matang, tidak terlalu matang dan tidak terlalu kering. Mendoan itu ya biasanya emang untuk menjadi hidangan ketika emang ada acara-acara yang besar, hari-hari besar dari Banyumas itu sangat disarankan untuk adanya mendoan. Kadang Banyumas itu ada slogannya juga, ketika nggak ada mendoan itu bukan Banyumas lah. Acara di Banyumas nggak ada mendoan itu bukan Banyumas. Itu ada slogan kayak gitu. Paling itu sih yang bisa gue sampaikan. Oke, nah kamu gimana nih Man? Pas pertama kali nyampe Purwokerto terus lihat si mendoan ini? Agak speechless ya. Tahu aku tuh memang di Lampung juga kayak yang jualan mendoan itu ada gitu, tapi menurut aku tuh itu masih yang nggak kayak mendoan yang di sini gitu, yang aslinya gitu, benar-benar di sana udah agak kering gitu ya, kalau di sini kan masih belum kering banget gitu ya, masih lembek gitulah ya, tapi ya rasanya wah enak sih. Aku suka sih. Jadi kamu pasti selalu pesen mendoan gak nih kalau ke tempat-tempat wisata? Iya, karena kan kalau misalnya apalagi tuh kalau lagi ke Cawang itu kan cuacanya dingin gitu kan, terus kayak pesen mendoan lagi anget-angetnya tuh sumpah enak banget gitu. Oke, habis ini kita habisin kali ya. Oke nih Man, aku mau lanjut tanya ke Manda masalah tadi yang culture shock. Kamu itu cara mengatasi culture shock ini tuh gimana sih Man? Kalau aku ya kan karena kebetulan juga tetangga kosan itu kan rapet-rapet gitu ya, dempet semuanya, dan tetangga kosan itu yang baik-baik juga, terus ngomongnya tuh dewa juga gitu loh, terus kayak kadang tuh sama tetangga tuh kayak dijelasin, oh ini lho mbak, ini begini begini gitu, jadi kayak oh semakin hari tuh aku semakin terbiasa gitu kan, malah kadang tuh nyoba-nyoba jadi ngikut logatnya orang sini gitu. Jadi kalau orang sini kan biasanya ngapak nih ya Man ya. Nah kamu tuh udah bisa ngapak belum Man sekarang? Bisa sih, mau dicoba? Boleh. Coba dong, kalian satu depan atau aku ngomong dulu dong. Man, wis madang. Nyong wis madang. Oh, wis madang. Udah logatnya udah bagus juga. Keren. Nah, nih ya Man, tadi kan kamu udah cerita tentang adaptasi kamu. Nah,
sekarang aku mau tanya nih sama Mas Zulfan. Nah, buat Mas Zulfan sebagai seorang mahasiswa nih dari warlock ya di sini, warga lokal. Ada nggak sih Mas untuk mahasiswa yang mengalami culture shock di Purwokerto itu cara terbaik buat beradaptasinya itu gimana? Mungkin tips and trick gitu lah. Oke, mungkin aku akan menjawab ini dari referensi teman-temanku juga ya yang udah beradaptasi bertahun-tahun di sini. Dia udah tinggal di Purwokerto. Mungkin ada sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu waktu yang cukup lama dan gak sebentar. Menurut mereka ketika emang mengatasi kultur shock itu sendiri itu dengan ya bergaul gitu kan, bergaul dengan teman yang sewarlock, dengan orang-orang yang memang asli dari Purwokerto atau Banyumas, dan saling tukar cerita aja sebenarnya, saling tukar cerita. Dan boleh banget mungkin teman-teman yang dari luar Purwokerto itu saling sharing juga apa sih kebudayaan yang dari luar. Dan pun aku yang sebagai warlock akan share juga nih kebudayaan ini loh yang ada di Purwokerto dan Banyumas, makanan ini loh dan tempat ini loh yang biasanya dikunjungi dan biasanya menjadi makanan sehari-hari atau ciri khasnya. Itu bisa banget mungkin dengan cara itu kita bergaul, kita sharing, kita berteman dekat dengan orang-orang yang memang dari warlock dan juga dari luar kota Purwokerto gitu sih paling. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih buat Manda sama Mas Zulfan. Kalau dari Manda sendiri ada nggak sih pengalaman lucu yang mengenai culture shock ini nih? Kamu kaget atau salah gitu di tempat umum atau gimana? Ada sih ya, itu waktu pertama kali datang ke Purwokerto tuh ya yang udah aku bilang kan bahwa bahasa di Purwokerto tuh kan ngapaknya unik banget ya. Banyumas tuh unik banget, bener-bener unik gitu. Dan aku pernah ditanyain gitu, kayak ditanyain sama bude aku di chat gitu, Dek udah gutul sampai mana. Nah aku tuh bingung gutul itu apa ya, aku udah mikir selama hampir 1 jam untuk ngebales pesan bude aku itu kan. Jadi kayak ini gutul itu apa ya. Terus ternyata waktu udah pas sampai rumah itu udah dikasih tahu ternyata gutul tuh udah sampai mana. Terus bude aku juga kayak cerita gitu kan kalau anaknya tuh apa ngode atau ngode ya yang Ngode, kerja ngode ya ngode. ngode itu. Aku oh ini anaknya tuh kerja apa ngoding atau apa kali ya, ternyata tuh ngode itu apa kerja gitu. Terus kak kalau setiap orang ngomong tuh kayak terakhirnya tuh ada koh gitu loh. Ih kayak itu tuh menurut aku tuh lucu tapi ya unik gitu. Aku suka aja denger orang Purwokerto tuh ngomongnya itu tuh kalau akhirnya ada kohnya gitu, kayak wah udah Purwokerto banget sih. Oke, jadi masih terkait bahasa ya, Man? Iya sama ya itu sih, datang itu kayak ngebuka jendela rumah bude aku tuh kok kebalik kan, takut jatuh ya kalau misal kayak gini kan ya udah biasa gitu, kalau kayak gini kan kayak ya takut kebalik gitu loh. Di situ udah kayak mukanya udah cemas banget sih, takut jatuh. Tapi sekarang udah bisa beradaptasi dengan jendela itu ya, Man? Iya kan, jendela kosan pun gitu. Nah, kalau buat Mas Zulfan sendiri, ada nggak sih pengalaman yang lucu lagi, mungkin yang menarik, yang Mas Zulfan dapat dari teman Mas Zulfan yang bukan asli dari Purwokerto? Oke, sebenarnya ini tadi udah disebut juga kayak masalah eh, ketaatan tata tertib ya sebenarnya, tata tertib berlalu lintas dan segala macam. Ada sempat cerita tuh kita lagi makan di angkringan kan sama teman-teman, dan satu teman aku ini mau ke pom bensin, dia mau buang hajat lah, buang hajat, dan dia nggak pakai helm karena dia bilangnya sebentar, orang cuma sebentar doang gitu kan. Akhirnya dia nggak pakai helm, dia jalan, tiba-tiba ada mobil polisi kan, dan dia kaget nih, dia langsung panik kan, dia langsung banting setir, muter tuh, dia muter nggak tahu kemana tuh, balik lagi dia cerita tuh, waduh ngeri nih gitu kan, ngeri nih gua gini gitu kan. Terus emang kenapa, soalnya di sana tuh aman-aman aja gini segala macam tuh. Itu menurut aku agak apa ya, nih kebiasaan di sana yang emang masih di bawah. Terus dia kaget sendiri, panik sendiri ya kan, ternyata soalnya dia memang pernah ketilang sebelumnya, udah berapa kali ketilang, dan dia mungkin trauma akan hal itu kan, makanya akhirnya melihat mobil polisi sedikit aja dia udah langsung
Panik. Apalagi di Purwokerto kan, aku ketilang di Purwokerto udah berapa kali nih gitu kan. Itu sih paling. Aku jadi penasaran sekarang kabarnya teman Mas Zulfan gimana nih? Udah sering pakai helm atau gitu? Udah sih, lebih membaik lah sekarang, lebih membaik. Ketika emang udah dibilangin ntar ketilang lagi, akhirnya dia pakai lagi. Gitu. Tapi mah harus perlu diingatin anaknya gitu. Oke. Nih ya Man, tadi kan Mas Zulfan udah cerita kalau misalnya Purwokerto itu kota yang tertib gitu ya Man. Nah mungkin Manda kan angkatan 22 ya, udah 3 semester nih tinggal di Purwokerto. Nah rasanya tinggal di Purwokerto itu gimana Man? Oke, kalau misalkan tinggal di Purwokerto tuh nggak bisa dijelasin sih, benar-benar senyaman itu gitu loh. Bahkan dari yang kata aku aslinya pun menurut aku ya nyaman banget. Purwokerto tuh bener-bener kayak adem, terus lingkungannya juga enak gitu ya, apalagi kayak buat kita mahasiswa gitu kan, itu bener-bener masih enak buat belajar gitu, terus ya tenang gitu, jadi enak-enak aja gitu, tidak apa tinggal di Purwokerto, nggak ada yang rese itu ya, enggak lah, aman gitu. Oke, jalanan aman ya Man? Aman. Daripada di Lampung Alhamdulillah maksudnya. aman ya. Depan kosan tuh ya jelek, tapi sekarang udah dibenerin sih, jadi iya alhamdulillah bener. ada aman. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang Purwokerto, pasti kita nggak bakal lepas dari bahasa ngapak gitu ya, Mas Zulfan Manda. Nah kalau dari Mas Zulfan sendiri kan mungkin tahu ya kalau misal bahasa ngapak ini tuh udah mulai turun gara-gara teralihkan sama mungkin teman-teman yang bukan berasal dari Purwokerto, yang mungkin bahasanya lu gue gitu, dan teman-teman warlock udah mulai terbawa gitu. Nah kalau tanggapan Mas Zulfan sendiri gimana nih? Oke, ya itulah akhirnya tercetus ada kata-kata paksel kan, Iya. ngapak selatan ya kan, bukan Jaksel lagi tapi ngapak selatan. Ya sebenarnya itu sebuah apa ya, pengekisan budaya sih menurut aku, yang emang biasanya ketika emang kita di burjo atau di tempat makan mahasiswa lah, tempat mahasiswa nongkrong, itu dulu masih terdengar nyongkoe itu masih ada. Sekarang udah hampir nggak ada malah yang menggunakan bahasa nyongkoe secara manggil dan menyebutkan ya. Itu udah nggak ada, itu udah masuk, udah berubah menjadi lo gue dan segala macam. Memang benar banget. Jadi menurut aku itu bisa dibilang uh, dampak dampak positif dan negatif juga iya sih, karena dampak negatifnya ya kita akhirnya nggak ngerti gitu kan, malah justru kita yang warga lokal akhirnya saking keseringannya kita pakai lo gua akhirnya melupakan nih budaya yang emang aslinya kita di sini. Maka mungkin secara makanan juga iya, kadang banyak juga akhirnya orang-orang lokal Purwokerto atau anak-anak muda lokal Purwokerto nih yang akhirnya kurang paham, kurang apa ya, kurang ngerti apa aja sih yang sebenarnya ada di Banyumas, yang Banyumas punya tuh apa sih, dari bahasanya, makanannya, kebudayaannya, seninya pun mereka akhirnya ada ketidaktahuan di situ. Itu negatifnya. Positifnya ya kita lebih mengerti bahasa selain bahasa Banyumas itu sendiri. Tuh paling itu sih. Nah kalau Mas Zulfan sendiri pernah terpengaruh enggak nih sama negatif dari bahasa-bahasa yang dibawa? Kalau aku sendiri jujur terpengaruh karena memang sebagian besar uh, mahasiswa unsur sendiri ya itu memang dari luar kota, dan emang kebanyakan itu dari daerah Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek itu kan mungkin kalau bisa dibilang di unsur ini dominan ya, karena ya itulah akhirnya aku pun merasakan apa ya, terbawa gitu loh, ketika emang lagi ngomong manggil aja akhirnya lu apa ini gitu kan, pun kayaknya juga aku ngerasain paksel banget gitu kan. Paksel banget nih, belum bisa terbiasa dengan bahasa mereka, tapi ya aku mengatasinya dengan ngobrol sama teman yang emang lokal. Ketika aku emang komunikasi dengan teman-teman aku yang emang asli dari Purwokerto, aku nggak ngilangin bahasa ngapaku, nggak nggak akan lupa lah. Itu secara otomatis aku ketika ngerti Purwokerto, aku pasti akan logatnya Purwokerto banget, medoknya udah ngapak banget lah. Kalau misalkan emang
ketemu yang emang bukan warlock, mungkin aku cuma bisa menyesuaikan aja sih. Dan itu mungkin ya alhamdulillahnya aku masih bisa apa ya, mengkondisionalkan lah bahasaku dan logatku sebagaimana mestinya gitu sih. Oke. Nah, kalau Manda sendiri, kamu tuh sempat mendengar ini nggak sih yang Paksel ini, Man, kalau pas kamu tinggal di sini? Iya, denger ya, kayak terutama kan awal itu lihat dari yang video TikTok itu kan, kayak aku belum percaya sih emang beneran ada apa gitu. Terus sampai akhirnya kayak waktu bener-bener lagi di kantin itu, wah ya ternyata kayak terbukti, oh iya ya pasti. Padahal menurut aku ya, padahal bahasa Purwokerto itu udah bener-bener unik gitu loh. Aku aja yang bukan asli Purwokerto gitu ya, itu senang banget dengernya. Cuman kenapa ya sangat disayangkan ya, kenapa jadi kayak ikut gitu loh, padahal kayak kita yang lagi dari luar Purwokerto tuh kayak pengen juga gitu loh bisa bahasa Purwokerto gitu kan. Kadang kita nyoba gitu ngomong pakai Jawa, tapi malah responnya tuh pakai bahasa Indonesia ataupun malah pakai lo gue gitu kan. Waduh, ini nggak jadi ngomong Jawa ini kan gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang ngapak gitu ya, kan aku asli dari Tegal nih. Nah, di Tegal juga ada ngapak, cuma emang ada beberapa kata tuh yang beda gitu. Kayak misal di sini kowe, nah kalau di Tegal itu kon. Tapi kalau ngomong pergeseran bahasa ngapak juga di Tegal emang terdapat juga pergeseran bahasa ngapak, karena ya tadi orang-orang yang masuk ke Kabupaten Tegal yang bukan asing gitu ya sama bahasa ngapak dan tergantikan gitu. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya melestarikan bahasa ngapak. Kalau aku ngajak Kak Dulvan ngomong bahasa ngapak, Kak Dulvan mau nanggepinnya gimana nih? Oh, aku pasti ngapak. Karena itu aku otomatis sebenarnya kenapa ya aku bilang itu. Aku sebenarnya bukan menghilangkan sebenarnya sih. Aku cuma ya ketika emang orang itu ngomongnya bahasa Indonesia ya biasanya aku bahasa Indonesia. Tapi ketika emang aku udah dipancing nih, apa? Katakanlah udah nanyain udah makan apa belum, kok wis madan, pasti aku udah wis bro gitu. Dengan apa ya logat ngapaknya dan medoknya itu sebenarnya aku bakal balas dia kalau misalkan mau belajar bahasa Jawa dia apa uh, nimpalin bahasa ngapak, aku bakal jawabnya ngapak. Berarti ini ya Kak, apa Sun, kalau kita ke Logo ngomong bahasa ngapak ya? Iya, bahasa ngapak terus aja kalau mau. Oke, kayaknya nih ngobrol kita udah nih sampai di sini ya, karena sudah dikode ini gitu ya. Nah, oke nih buat teman-teman sobat apa yang dengerin di rumah, aku mungkin bakal tarik kesimpulan ya kalau misal buat nih teman-teman yang bukan dari Purwokerto gitu bisa perbanyak relasi temennya yang di Purwokerto biar kita juga bisa sama-sama belajar budaya bareng. Nah, buat teman-teman yang asli Purwokerto juga jangan lupa nih sampai ninggalin kebudayaan asli Purwokerto itu sendiri. Jadi kita harus tetap melestarikan juga. Nah, buat Mas Zulfa sama Manda, aku mau terima kasih banget ya karena udah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, aku juga mau berterima kasih sama teman-teman Sobat AP dan pendengar lainnya, penonton lainnya juga karena udah dengerin dan lihat kita sampai selesai. Nah, buat teman-teman Sobat AP, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.